Assalamualaikum. Kita session ini membahas soal untuk persiapan mungkin persiapan ujian barangkali ya. Kita akan bahas soal sekitar 25 soal saja, dan mudah-mudahan itu akan membantu kamu dalam menghadapi ujian ya. Jadi kita coba bahas soal dan kita coba kerjakan bareng sama-sama. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Oke. Yang pertama yaitu yang pertama kita coba bahas soalnya itu. Ini berhubungan dengan unsur dan senyawa serta rumus kimia ya, rumus kimia. Nah, sebelum kita belajar tentang rumus kimia ini, kita tahu dulu tentang materi ya. Kita tahu kalau misalnya materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa ya. Nah, materi ini dapat dibagi ya. Materi itu dapat dibagi menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dan campuran. Nah, campuran ya. Nah, zat tunggal ini itu unsur dan senyawa. Ini pengantar ya. Kemudian kalau yang campuran itu ada yang homogen ya, ada yang homogen dan heterogen. Ini mengulang saja. Nah, oke, kita fokus ke unsur dan senyawa ini. Nah, unsur ini adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana secara kimia. Jadi berarti dia unsur ini tidak dapat diurai ya. Zat tunggal yang tidak bisa diurai lagi atau diurai. Nah, jadi dia contohnya itu misalnya oksigen, misalnya hidrogen ya, misalnya karbon. Nah, itu zat tunggal yang ada di sistem periodik unsur gitu ya. Kemudian kalau senyawa berarti gabungan dari beberapa unsur ya. Gabungan dari beberapa unsur. Ya. Kalau misalnya udah gabungan berarti dia bisa dipisahkan baik secara reaksi fisika maupun secara reaksi kimia berarti ya. Nah, untuk unsur kita contohkan aja di sini, kita ke sini aja ya. Nah, untuk unsur contohnya tadi kan ada oksigen ya, ada hidrogen, ada karbon, ada fluor ya, ada BiLi, ada Be. Nah, ini kan unsur ini ya kan, zat tunggal itu dia tidak dapat diurai begitu. Nah, kalau misalnya dia menjadi senyawa, dia harus bergabung baik itu yang logam dengan non logam atau sesama logam atau sesama non logam ya. Unsur kita ada logam, ada non logam, ada metaloid juga ada gitu kan. Kalau di sistem periodik unsur kamu lihat kalau misalnya yang logam itu yang sebelah kiri, kalau yang non logam itu yang sebelah kanan gitu ya. Oke. Nah, contoh misalnya rumus kimia itu apa gitu ya. Kita contohkan misalnya air. Nah, contohnya misalnya air nih. Nah, air ini terbentuk jika ada 2 hidrogen dan 2 hidrogen ditambah 1 oksigen. Nah, maka terbentuklah dia H2O. Nah, ini adalah rumus kimia dari H2O atau air gitu ya. Kemudian kita coba misalnya garam. Ini bahan yang ada di dapur. Nah, garam itu terbentuk jika ada 1 molekul Na natrium ditambah 1 molekul oksigen, klorin ya, klorin maksudnya Cl, maka dia menjadi NaCl, klorin ya.
Oke, ini adalah rumus kimia ya. Rumus kimia dari air adalah H2O, sedangkan garam adalah NaCl ya. Oke, rumus kimia. Oke, soal nomor 2. Nah, kalau soal nomor 2 ini itu diambilkan dari alat-alat kimia, alat-alat yang ada di labor, alat yang ada di labor ya, yang ada di labor kimia kita. Nah, apa aja alat-alat yang ada di labor kimia kita? Nah, kita lihat ini. Kalau misalnya yang ini, ya, ini biasanya ini labu ukur. Kemudian labu didih juga ada. Kalau labu didih dia bulat bawahnya, ini labu ukur. Karena ada di sini skala ya. Kemudian Erlenmeyer. Nah, ini kamu pasti juga pernah nih ketemu sama Erlenmeyer atau gelas kimia ya. Ini paling sering nampak begitu ya, dipergunakan begitu ya. Nah, gelas kimia ini juga ada skala atau ukurannya, ada yang 250 mili, ada yang 500 mili, ada yang 1000 mili, tergantung kita menggunakannya yang mana begitu ya. Kemudian ini berarti beker gelas ya, beker gelas atau gelas kimia sama ya. Kemudian tes tube. Nah, ini tes tube nih. Tes tube, kalau misalnya ada raknya juga merupakan alat kimia ya. Di tes tube, ini tes tube, tes tube ya, ini tes tube. Nah, ini tes tube ini. Jadi kalau nanti kamu ingin menguji zat apa begitu kan, masuk sini untuk pembakaran juga bisa begitu kan. Kemudian ada lagi alat yang ada di labor, yang sering juga ada di labor, yaitu pipet tetes. Nah, pipet tetes ya, pipet tetes. Nah, pipet tetes ini mengambil zat yang bertetes nih. Pipet tetes. Nah, alat-alat yang ada di labor itu perwakilan saja. Ada labu ukur, ada juga Erlenmeyer nantinya, ada beker gelas, tes tube, pipet tetes. Biasanya kalau tes tube ini langsung dengan ininya ya, langsung dengan raknya biasanya ya, langsung dengan raknya. Oke, nomor 3 yaitu bahan yang ada di labor. Nah, bahan atau zat ya, bahan atau zat yang ada di labor, yang ada di lab kimia ya. Nah, di lab kimia itu kan tempatnya itu kan ada gambar-gambar. Nah, itu ada penandanya begitu ya, ada aturan pakainya atau ini dipergunakan untuk apa begitu ya. Kemudian fungsinya apa begitu ya. Oke, kita coba satu-satu. Kalau misalnya gambarnya, misalnya ini gambarnya nih, ada tangan nih, ya, ada tangan ya. Nah, kemudian ada tetesan air seperti air begitu, ya. Itu menandakan zat kimia itu bersifat korosif ya, korosif. Jadi tidak boleh terkena tangan begitu maksudnya ya. Kemudian ada gambar juga tengkorak. Nah, ada gambar tengkorak. Ada gambar tengkorak ini ya. Biasanya ini bersifat beracun atau toksik. Atau toksik ya. Kemudian ada gambar misalnya terbakar gitu ya, atau misalnya apa ini ya, gambar seperti ini ya, itu flammable biasanya, flammable ya, mudah meledak begitu. Kemudian ada tanda silang begini, tanda silang kayak gini ya, tanda silang kayak gini. Oke, tanda silang kayak gini ya. Ini biasanya
iritan ya. Ini biasanya simbolnya iritan. Iritan. Oke. Ini iritan berarti. Oke. Nah, yang kemudian ada juga gambarnya seperti ini. Ada seperti api begitu. Api yang ini. Nah, ini oxidizing ya. Oxidizing atau pengoksidasi. Nah, itulah beberapa gambar yang mewakili saja, Kemudian nanti ada pula gambar misalnya ada ikan, kemudian lingkungan ya, lingkungan ininya berarti bersifat dangerous for environmental, maksudnya berbahaya bagi lingkungan ya. Kemudian yang keempat, soal kita yang keempat. Nah, sikap ilmiah nih sangat diperlukan dalam mempelajari sains. Nah, sikap-sikap ilmiah yang perlu kita ketahui, sikap-sikap ilmiah, apa-apa saja sikap-sikap ilmiah yang perlu kita pelajari itu. Yang pertama, rasa ingin tahu ya. Rasa ingin tahu, maksudnya rasa ingin tahu ini apa, bukan kepo ya. Jadi kamu kan tahu nih artinya kepo. Apa itu rasa ingin tahu? Nah, kalau misalnya kita udah punya rasa ingin tahu segala sesuatu, jadi kita bisa melakukan penelitian, bisa melakukan percobaan, karena diawali dengan rasa ingin tahu tersebut ya. Senang mengajukan pertanyaan tentang objek dan peristiwa itu gitu ya. Kemudian yang keduanya kritis. Bukan dalam kondisi kritis maksudnya ya. Kritis itu maksudnya seorang peneliti itu tidak langsung begitu saja menerima kesimpulan tanpa ada bukti yang kuat begitu ya. Tidak merasa paling benar sehingga harus diikuti oleh orang lain, serta bersedia mengubah pendapatnya berdasarkan bukti-bukti yang kuat jika misalnya disanggah oleh orang lain begitu ya. Kemudian objektif. Nah, objektif ya, objektif ini sikap itu melihat sesuatu bagaimana adanya objek itu. Jadi menjauhkan keinginan pribadi dan tidak dikuasai oleh pikirannya sendiri. Dengan demikian, mereka dapat mengatakan secara jujur dan menjauhkan kepentingan dirinya sebagai subjek. Berarti tidak dipengaruhi oleh keinginan atau tidak dipengaruhi oleh pikiran dia sendiri. Dia harus objektif gitu, sesuai dengan kenyataan begitu ya. Kemudian sikap ingin menemukan. Nah, ingin menemukan. Nah, menemukan. Sikap ingin menemukan ini berarti kalau misalnya udah ketemu dengan suatu masalah, dengan suatu penelitian, ada rasa pengen menemukan jawaban gitu ya. Kemudian menghargai karya orang lain. Nah, ini sekarang penting ya, nggak ada jiplak-jiplak ya, karya orang lain ya. Oke, itu udah tahu. Kemudian tekun, terbuka. Misalnya kalau misalnya ada kritik, ini segala macamnya, oke, dia mau membuka diri untuk dikritik. Kemudian tekun ya, tekun itu maksudnya dia disiplin. Kalau dia harus menyelesaikan apa yang sudah dimulainya, begitu ya. Oke, soal nomor 5. Jadi sikap-sikap ilmiah ini ada rasa ingin tahu, kritis, objektif, ingin menemukan, menghargai karya orang lain, dan tekun serta terbuka. Ya. Sekarang nomor 5, variabel. Nah, kita kalau misalnya melakukan penelitian ada variabel nih. Ini ada variabel. Variabel itu ada variabel kontrol, kemudian ada variabel terikat. Oke. Nah, untuk
variabel yang mempengaruhi variabel yang lain itu biasanya disebut dengan variabel kontrol ya. Dia yang mempengaruhi variabel terikat ini. Jadi berarti dia yang kontrolnya dari variabel terikat begitu. Ya. Oke, nomor 6. Perubahan materi itu ada 2 ya. Perubahan kimia dan fisika itu kemarin udah kita buatkan videonya, kamu ada tugasnya itu. Kemudian ciri-ciri perubahan kimia itu, nah ini kalau perubahan itu kan ada 2 nih ya, perubahan kimia dan perubahan fisika. Oke, kalau perubahan kimia itu ciri-cirinya apa saja begitu ya. Ada munculnya berubah warna, ada gelembung misalnya, ada perubahan suhu, ada endapan, kemudian apalagi ada perubahan warna, gelembung, perubahan suhu, mungkin dari yang dingin menjadi panas gitu kan, ada endapan, ada mungkin perubahan bau, mungkin perubahan bau ya, mungkin dari zat itu misalnya ada yang berbau jika digabungkan dengan zat yang ini begitu ya. Dan perubahan fisikanya itu namanya fisika, tidak ada terjadi ini perubahan barangkali ya secara fisiknya, mungkin dari padat mungkin mencair, contoh seperti es ya, dia hanya mencair saja dari perubahan wujud saja, berarti ya tidak terlalu banyak signifikan yang ada di perubahan kimia ini ya. Jadi nanti ada ciri-ciri perubahan kimia apa-apa saja begitu ya. Oke, nomor 7. Nomor 7 itu nomor 7 itu pertolongan ya. Pertolongan pertama, pertolongan atau keadaan darurat di labor, penanganan ya, penanganan di labor. Pertolongan pertama, jika tangan terkena zat ya, zat di lab. Jika kamu misalnya lagi ada praktikum nih, kemudian tangan kamu kan lagi ini ya, lagi ada tersentuh atau terperciki oleh teman tidak sengaja. Nah, pertolongan pertama itu apa? Biasanya pertolongan pertama yang akan dilakukan itu tangan itu harus dialiri air ya, air mengalir ya. Jadi apa namanya itu, jangan sampai jangan sampai dilap-lap dulu, maksudnya jadi dikasih pokoknya harus di tangan itu harus dibawa dulu ke misalnya ke keran air, kemudian disiram dengan air mengalir supaya meredam kalau misalnya panas begitu ya. Kemudian baru biasanya itu dikasih pasta gigi ya, odol. Jadi dilumuri tangan itu, atau bisa juga dengan susu gitu ya, susu encer, susu cair itu, kemudian dibaluri tangan yang terkena zat kimia itu. Itu pertolongan pertama. Nah, kalau misalnya tidak, ini kita harus lapor ke bagian kesehatan di suatu kampus atau sekolah itu tersebut, apakah penanganannya perlu ke medis atau bagaimana ya. Tapi yang pertama sekali harus dialiri air mengalir, kemudian setelah rasanya sudah mulai mereda baru dikasih pasta gigi secara diolesi saja gitu ya. Oke, nomor 8, ini ada nih percobaan nih, gelas pertama nih, kemudian nih gelas kedua nih ya.
Nah, kemudian dikasih gula, masukkan gula ke dalamnya. Ada gula nih. Ini juga ada gula nih. Nah, ini tidak diaduk. Tidak diaduk. Ini diaduk. Ini diaduk. Menurut kamu kira-kira mana yang lebih? Mana yang lebih atau apa yang mempengaruhi kelarutan gula tersebut terhadap air, ya, terhadap air. Nah, pengaruhnya mana yang mempengaruhi? Mana yang mempengaruhi ya? Mempengaruhi kelarutan si gula, apakah yang tidak diaduk atau yang diaduk. Nah, apa yang mempengaruhinya? Apakah suhu, apakah pengadukan, apakah sendok, atau gula itu sendiri barangkali, atau si air itu sendiri, ya. Oke, nomor 9. Nah, ini masuk kita ke struktur atom. Kita masuk ke bab 2-nya, struktur atom ya. Kita masuk ke struktur atom. Oke, partikel penyusun atom. Nah, penyusun atom. Apa aja sih kemarin partikel penyusun atom itu? Ada 3 kalau nggak salah saya. Apa saja partikel penyusun atom itu? Ya, apa saja? Oke, elektron, kemudian proton, dan neutron. Ini jangan lupa lagi ini partikel penyusun atom itu, ya. Yang elektron itu apa? Yang proton itu apa? Ya, kamu udah tahu kemarin itu. Kalau yang elektron ini apa? Yang proton ini apa? Yang neutron ini apa? Ya, sudah tahu ya. Ingat lambang dari suatu unsur itu, mana yang nomor atom, mana yang nomor massa. Masih ingat ya? Lambang dari suatu atom itu, ini A, ini Z. Nah, ini apa? Ini nomor massa. Yang ini nomor atom. Nah, atau nomor ya, nomor atom. Atau sama juga dengan proton. Nah, ingat itu ya. Oke. Nomor 10. Bagaimana kita menentukan isotop? Nah, isotop. Contoh dari isotop kemarin itu saya sudah buatkan. Karena sesama isotop itu adalah nomor atom sama massa berbeda. Ya, isotop itu kemarin ya. Kita coba misalnya 12C6 dengan C-nya 6 juga tapi masanya beda ya, 13. Kemudian C6 masanya 14. Yang ini adalah isotop ya. Yang ini adalah isotop ini. Isotop. Kalau isobar bagaimana? Nah, isobar kamu juga harus paham itu kemarin. Kalau isobar itu contohnya isobar itu misalnya 19 masanya 40 dengan Ca 20 40. Jadi ininya yang sama ya. Ininya yang sama. Nah, ini yang sama. Ini adalah isobar. Apanya yang sama? Masanya yang sama. Massa yang sama, tapi atomnya, nomor atomnya berbeda. Kalau neutron kemarin, isoton. Nah, ya, isoton. Nah, isoton. Contohnya, kita ambil contoh misalnya apa kemarin itu ya? Ini masuk nggak ya ini ke dalam kamera? Ya, masuk. Oke, contohnya C16 13 dengan 14
N7. Nah, neutron ini berapa? Yang si C. Neutronnya sama dengan 13 kurang 6. Berapa itu? 7 ya. 7. Yang neutron ini berapa? 14 kurang 7. Nah, 7. Jadi sesama 7 dia. Nah, ini dia. Ini disebut dengan isoton. Apanya yang sama? Neutronnya sama. Ya, paham ya tentang yang 10 soal ini? Oke, masuk kita ke soal berapa lagi ya? Kita masuk ke soal 10 ya, 11 ya. Kita masuk ke soal 11. Oke. Nah, dari neutron juga nih ya, dari neutron nih. Jika diketahui neutron satu unsur itu sekian gitu. Berapa unsur tersebut, kita menentukan unsur tersebut itu apa, siapa dia gitu ya. Contohnya ini ya. Oke, ini soalnya ya. Kita cari satu-satu. Kalau misalnya yang Li plus ini berarti masanya 7, protonnya berarti 3, elektronnya karena ada plus 1 di sini, berarti si elektronnya ini sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ingat, ini videonya sudah saya sharekan juga ya. Kemudian neutronnya berarti 7 dikurang 3. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Ya, itu neutronnya. Oke. Kemudian yang oksigen itu massa sama dengan 16, proton sama dengan 8, elektronnya sama dengan 8 ditambah 2 berarti 10, karena dia ini minus ya. Ini minus. Kemudian neutronnya sama dengan 16 dikurang 8. Berapa itu 16 dikurang 8? Adalah 8 ya. Kemudian yang 23 Na. Nah, masanya sama dengan 23, protonnya sama dengan 11 ya. Elektronnya sama dengan, ini bermuatan ini. Berarti plus 1 ini dikurang 11 kurang 1 sama dengan 10. Neutronnya sama dengan 23 kurang 11. Berapa itu? 3 kurang 1 2, 2 kurang 1 1, 12 ya. Kemudian si Ca. Nah, Ca ini berarti masanya sama dengan 40, protonnya sama dengan 20, elektronnya sama dengan 20 dikurang 2. Ini kan plus ini, berarti dia dikurang ya, dia melepas, berarti 20 dikurang 2 berarti 18. Neutronnya sama dengan 40 kurang 20 berarti 20. Br min. Nah, si Br min ini massa sama dengan 80, proton sama dengan 25, elektronnya sama dengan 25 tambah 1 karena ini minus 1 di sini berarti dia 26. Nah, neutronnya sama dengan 80 kurang 25 berarti 7 dikurang 2 berarti 7 dikurang 2 berarti 5 ya. 55 ya. Oke, itu dia. Nah, nomor 12. Kalau kita lihat di sini ada nggak yang sama begitu? Yang sama ada nggak ya? Oh, tidak ada. Berarti ini tidak ada isotop atau isobarnya di sini. Isotonnya juga tidak ada. Nggak ada yang sama berarti ya. Oke, nomor 12. Nomor 12 kita isotop atau isobarkah begitu ya. Isotop atau isobarkah, isotonkah, isoelektronkah atau isoneutronkah. Nah, misalnya nih kita contohkan, kita ambil, kamu harus tahu dan ingat apa isotop, isobar, isoton, isoelektron dan isoneutron. Lihat lagi videonya. Ini misal ya, 19 40 masanya dengan si Ca 20 dan 40. Nah, ini apa ini?
Apanya yang sama di sini? Nah, apanya yang sama? Kemudian apa namanya? Begitu. Ya. Ingat apa itu isotop tadi? Apa itu isobar? Apa itu isoton? Ya. Iso neutron. Ada satu lagi iso elektron di sana, ya. Oke, kamu harus tahu itu. Kemudian nomor 13. Nomor 13 itu adalah, nah ini teori atom ini. Teori perkembangan atom. Nah, sebenarnya dahulu ada Demokritus, tetapi diawali sejarah hanya mengakui diawali oleh si Dalton. Dalton itu atomnya berupa bola pejal. Udah selesai begitu saja. Kemudian yang keduanya ada si Thomson, JJ Thomson. Katanya berbentuk roti kismis ya. Nah, ini begini. Kemudian yang ketiga ada si Rutherford. Ada si Rutherford. Kemarin itu si Rutherford ini mengemukakan kalau atom itu sudah ada muatan ya, muatan di dalamnya, karena dia melakukan percobaan. Si Rutherford ini didasari dari postulat Dalton bahwa atom itu merupakan bola pejal yang bermuatan positif yang bila dikenai partikel apa akan dipantulkan atau dibelokkan ya. Dari sana dia melakukan postulat ya. Jadi menggambarkan seperti inilah kira-kira ya. Ada ininya. Seperti itulah kira-kira ya. Kemudian yang keempatnya ada si Rutherford. Nah, Rutherford ini udah maksudnya Niels Bohr. Niels Bohr ya. Si Niels Bohr ini, si Bohr biasanya dipanggil orang si Bohr gitu ya. Teori Bohr ini sudah ada membuatkan lintasannya gitu kan ya. Kemudian sudah ada spektrum garis atom, sudah ada efek lainnya dari model atom Bohr ini, sudah ada peningkatan energi orbit juga di situ, ada eksitasi elektron juga di sana, sudah lebih lengkap dibandingkan dengan si Rutherford ya. Tapi sebenarnya diawali juga oleh si Dalton ini sebenarnya kan udah ada elektron katanya di situ. Jadi lintasan pertama ada kulit juga yang mengungkapkannya. Kemudian yang kelimanya adalah mekanika kuantum atau mekanika kuantum. Nah, ini yang kita kenal sekarang ini udah ada kulit K, L, M, N, ada orbitalnya, ada subkulitnya, udah kita kenal juga ya. Jadi udah lengkap semua di sini ya, udah lengkap lah begitu ya. Kemudian nomor 14, soal nomor 14. Nah, soal nomor 14 ini berhubungan juga dengan yang ini ya. Dari Rutherford ini mengungkapkan gitu kan bahwa di dalam atom itu terdapat inti atom yang bermuatan positif gitu ya. Nah, hasil percobaan dari Rutherford ini diperoleh setelah melakukan percobaan gitu ya. Tapi sebelumnya elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain dengan cara menyerap atau memancarkan energi. Nah, jadi katanya tadi elektron itu dapat berpindah nih dari lintasan satu ke lintasan yang lainnya. Nah, itu berarti tereksitasi ya, tereksitasi gitu. Nah, ini dikemukakan oleh siapa begitu? Ya, apakah oleh Rutherford, Niels Bohr, Dalton atau J.J. Thomson? Nah, jadi
Kalau kamu menyimak apa yang saya informasikan tadi, berarti kamu tahu tuh, oh, ini dikemukakan oleh siapa begitu ya. Oke, nomor 15. Nah, si Rutherford ini juga mengemukakan tadi itu ya, di dalam inti atom itu berarti si Rutherford ini ya. Di dalam inti atom itu kan bermuatan positif tuh. Kemudian hasil tersebut diperoleh berdasarkan percobaan apa, menggunakan apa dia percobaan si Rutherford ini ya. Percobaan Rutherford itu ya menggunakan apakah tabung sinar katoda, tabung sinar anoda, apakah penembakan gas helium, apakah hamburan sinar alfa, atau tabung sinar katoda yang dimodifikasi gitu ya. Jadi si Rutherford ini berdasarkan percobaan apa dia. Kalau misalnya J.J. Thomson kan melakukan penyinaran begitu, lempengan emas disinarinya dengan sinar alfa. Nah, kalau si Rutherford pakai apa dia? Tabung apa dia? Ya. Kemudian nomor 16. Oke, kita kembali ke Aufbau. Nah, ya. Ke Aufbau itu konfigurasi dari Aufbau. Nah, misalnya ini kita ambil saja yang Na ya. Kita ambil aja yang Na yang di sini. Si Na ini nomor atomnya 11. Nah, konfigurasi menurut Aufbau itu yang bagaimana gitu ya. Kalau misalnya 11 ini berarti kita ambil yang logam mulianya. Berarti Ne ini kan 10 nih. Nah, setelah itu berapa lagi si Ne ini berurutan dengan Aufbaunya. Ada 3s1 berarti ya. Karena Ne ini adalah 10, jadi berarti 3s1 dia. Kalau misalnya 3s1 begini, berarti dia elektron valensinya adalah berapa itu? Ya, 1 ya. Karena terakhirnya adalah 1 di sini. Ya. Jadi si ini adalah termasuk aturan Aufbau. Ya, kalau misalnya aturan kulitnya bagaimana? Nah, aturan kulitnya Lm K11Na. Ini berarti kalau misalnya kita urutkan seperti ini, si 11Na ini 1s2, 2s2, 2p6, ini baru 10, 3s1. Nah, ini dia ya. Kalau misalnya kita dikulitkan, kulit Lm ya, dikulitkan ini adalah 1 berarti isinya 2. Di L ini kulit keduanya berisi berapa ini? 6, 7, 8. Nah, ini dia, berarti ini 8. Kulit ketiganya berisi 1. Jadi elektron valensinya adalah 1. Ya. Oke, ini contoh ya, contohnya mungkin unsurnya lain, beda kali ya. Oke, nomor 17 konfigurasi. Nah, misalnya ditentukannya nih konfigurasinya si X misalnya nih ya. Misalnya ini kalau Ne berarti 10 ya. Ne. Kemudian lanjut dia 3s2. Nah, berapa itu? Kalau dikonfigurasikan berarti 1s2, 2s2, 3s2, berapa 2p6, 3s berapa itu? 10. 3s2 di sini ya. 3s2. Berarti nomor atomnya berapa itu? 2 ditambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12. Berarti X-nya ini nomor atomnya adalah 12 ya. Itu nomor atomnya 12. Kalau misalnya kulitnya berapa? Kulitnya nih. Oke, kulit pertamanya 1, kulit keduanya 8, kulit ketiganya adalah 2. Ini kulit kedua. 1, ini kulit ketiga. Jadi elektron valensinya berapa ini? Sama dengan 2 ya. Ne ini. Kalau misalnya 12 berarti kita tahu ini berarti adalah Mg. Nah, Mg ini golongan 2A ya. Paham ya? Oke. Nomor 18. Nah, kita masuk ke nomor 18.
Oke, ini aturannya maksudnya setengah penuh dan penuh ya. Ingat kemarin itu saya udah share juga videonya setengah penuh dan penuh. Di situ ada 29 CU, yang kemarin ada 24 CR ya. Nah, konfigurasinya kamu udah tahu ya, konfigurasinya yang benar apa gitu ya. Berarti yang si CU ini harus full orbitalnya. Yang terakhir itu orbitalnya harus full ya, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Nah, si CR ini juga harus full konfigurasinya itu, maksudnya seluruh orbitalnya terisi. Jadi dia minta 1 dari S ya. Kamu lihat lagi, cek lagi video ya, bagaimana cara membuat setengah penuh dan penuh itu. 19 itu pengisian elektron dalam orbital pada kita contohkan saja, misalnya ini ada larangan Hund dan aturan Hund dan larangan Pauli ya. Misalnya 8 oksigen misalnya ya, berarti 1S2 2S2 2P berapa ini, 4 ya. Jadi aturannya bagaimana, ini orbitalnya ini ya, orbitalnya yang ini 3 ya. Nah, ini bagaimana, apakah diisinya satu-satu atau bagaimana, penuh dulu ke sini. Kalau ini 2 ya, ini udah betul 2, ini 1 2 yang ini 1 2 3 4 diisi dulu semuanya, baru ke bawah arah spinnya ya. Oke, jadi istilahnya yang ini juga bisa kamu cek di video ya, video yang sudah ibu berikan itu. Ini adalah misal contoh ya, bagaimana nanti misalnya 19K gitu, bagaimana misalnya 11Na gitu ya. Oke, 20 ya, bilangan kuantum dari unsur gitu. Nah, ini bilangan kuantum ini, bilangan kuantum itu ada berapa kemarin, ada bilangan kuantum N itu adalah jumlah kulit ya, bilangan kuantum utama jumlah kulit. Yang keduanya itu ada bilangan kuantum azimut ya, azimut dilambangkan dengan L. Nah, si L ini mempunyai subkulit S, P, D, dan F. Nah, S ini harganya 0, P nya harganya 1, D nya harganya 2, kemudian si F ini harganya 3 begitu. Kenapa dia 0 si S ini? Karena orbitalnya ini ada 1 gitu ya. Kenapa dia bisa seperti itu? Nah, ini dia, ini 1 si S nih, ini si S, si P, ini si P, 3 orbitalnya ya, si D, si F. Si D ini 5, 1 2 3 4 5. Oke, kalau si F ini 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7. Makanya si S ini 2, P ini 6, si D ini 10, ini 14 jumlah elektron yang mengisi dari tiap-tiap orbital ini. Kemudian yang si C kemarin itu sudah azimuth itu adalah magnetik. Nah, yang orbital yang ini, maksudnya orbitalnya yang si magnetik ini. Kalau si S itu 0 tadi, kenapa dia sampai 0? Ini isinya. Kalau si P itu 1 2 3, oh kepanjangan si P. Jadi 0 min 1 plus 1. Nah, itu si P. Kalau si D 5 1 2 3 4 5
0, di sini min 1, ini min 2, ini plus 1, ini plus 2. Nanti jatuhnya di mana? Apakah di sini berarti dia plus 2? Kalau misalnya di sini berakhirnya berarti dia plus 1. Begitu ya si magnetik ini maksudnya. Kemudian yang F-nya 5 ya. 1 2 3 4 5. Nah, 7. Sorry. 7. Berarti di sini ya. Ini min 1, min 2, min 3. Plus 1, plus 2, plus 3. Begitu. Kemudian yang D-nya adalah spin. Nah, spin ini S ini ada 2 plus setengah, kemudian min setengah. Kalau ini arah spinnya ke atas, arah jarum jam, yang ini arahnya ke bawah, berlawanan arah jarum jam ya. Jadi contohnya ini kita contohkan. Ini contoh ya, kita contohkan misalnya 15P. Misalnya ini. Nah, 15P itu kita coba 1S2, 2S2, 2P6, 3S berapa ini? Ini baru 10 ya. 3S2, 3P berapa baru? 3. Nah, oke, coba 3 ya. 2, 10, 12, 15 ya. Benarkah ini? Benar ya. Oke. Kita ambil aja yang di akhirnya ini. Nah, kita ambil yang di akhir untuk menentukan bilangan kuantum ya. Berarti yang si P ini memiliki N-nya sama dengan 3 karena kulitnya ini. Ini N-nya. Ya, ini kulit ya. Ini kulit. Ini kulit, ini kulit, ini kulit. Ya, N-nya sama dengan 3. Ini N sama dengan 3. Kemudian L-nya. Karena dia berhenti di sekulit P. Nah, sekulit P berarti L-nya berharga 1 ya. Berharga 1. Nah, kenapa 1? Karena ini dia 1 berakhirnya. Ya. Kemudian M magnetiknya. Oke, kalau misalnya P berarti 3. Nah, ini 3 dia. Ini magnetiknya. Karena dia memiliki 3 elektron, ini elektronnya. Oke, kita isikan ke dalam orbitalnya. Jadi kita isikan ke dalam orbital. 1, 2, 3. Nah, berakhirnya di mana? Berakhirnya di plus 1. Nah, di kotak yang ke plus 1 ini berarti M-nya harganya sama dengan plus 1. Nah, spinnya bagaimana? Karena arahnya ke atas, nih spinnya ini berarti harganya sama dengan setengah plus setengah, begitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 21. Nah, bagaimana kalau nanti yang contoh ini misalnya 11 Na misalnya ya. Atau misalnya 10 Ne misalnya ya. Coba kamu latihan ya. Kemudian nomor 21, larangan Pauli. Ya. Ingat lagi larangan Pauli, makanya videonya harus ditonton jika kamu mengerti ya. Larangan Pauli itu berisi aturan yang mengikat salah satu bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum mana yang diikat oleh si Pauli itu? Ya. Kalau si larangan Pauli itu kemarin kan istilahnya, larangan Pauli itu kemarin itu mengemukakan bahwa tidak ada 2 elektron dalam ya satu atom mempunyai keempat bilang kuantum yang sama. Nah, dia akan mengikat salah satunya itu pasti bro, ada bedanya begitu ya. Kamu cek dan dicek lagi videonya ya, larangan Pauli itu. Apakah dia mengikat bilang utama, azimut, magnetik atau spin ya. Oke, nomor 22. Nomor 22 itu pada bilangan kuantum azimut terdapat subkulit S, P dan F. Nah, orbital pada subkulit D berjumlah berapa begitu. Nah, ini kan udah ini ya.
subkulit kita. Kita itu ada S, ada P, ada D, ada F ya. Orbitalnya yang ini nak ya, yang ini orbital ini ya nak ya. Nih, berarti ini si S ini 1 orbitalnya, si P ada 3 orbitalnya ya nak, si D ini ada 5 orbitalnya, 1, 2, 3, 4, 5 ini orbital. Kalau si F ini ada 7 orbital ya nak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitalnya. Elektronnya yang mana nak? Elektronnya yang di atas nih ya, 6, 10, 14. Elektronnya yang ada di dalam nih 2 yang itu ya, ini. Nah ini elektron namanya ya. Oke, ini elektron namanya. Oke, yang 10 tuh yang ini nih, itu yang 10 karena dia berpasangan. Yang 14 itu yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya, itu dia. Jadi orbital ini adalah yang ini, yang kotak-kotak itu ya. Kalau S itu 1, P itu 3, D nya 5, F itu adalah 7 ya. Oke, kemudian 23 ya, nomor 23 untuk menentukan periode dan golongan itu kemarin periode dan golongan. Nah, ingat, elektron valensi suatu unsur itu juga menentukan golongan suatu unsur ya. Elektron valensi suatu unsur juga menentukan golongan suatu unsur. Kita contohkan saja misalnya 12 Mg, misalnya 12 Mg ya, misal konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ini misal ya nak ya, ini misal. Nah ini di berakhirnya di sini ya nak, kita ambil yang terakhir ya, di sini. Yang ini karena kulitnya 3, nah, n nya sama dengan 3, kemudian dia berakhir pada subkulit S2. Itu ada aturannya kemarin. Kalau misalnya dia berakhir pada S1, aturannya ya, silahkan kamu lihat di video sebelumnya. Jika berakhir pada S1, ini kan kita berakhir pada S2. Kalau S1 berarti dia golongan 1A. Ingat ya, kalau dia berakhir pada S2 berarti dia golongan 2A ya. Oke, berarti kalau misalnya N sama dengan 3, ini berarti kulit. Ya, kulit berarti dia perioda. Nah, berarti dia si 12 Mg ini golongan 2A, ini 2, golongan 2A karena subkulitnya S. Subkulit S itu pada golongan A dianya. Dan perioda 3. Nah, lihat di sistem periode unsur benar atau tidaknya ya. Oke, nomor 23. Kita masuk ke soal nomor 24. Ini berandai-andai, soal nomor 24 ini berandai-andai ya. Jadi dia ada di kulit, misalnya kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga ya. Kulit pertama kemarin itu kita maksimalnya unsurnya atau elektronnya itu ada 2 ya, kalau kulit pertama itu. Nah ini ada 2 ini kulitnya, itu 2. Nah kulit kedua itu maksimalnya ada 8. 1, karena rumusnya kemarin itu kan 2n kuadrat. Jadi kalau misalnya kulitnya 1 berarti 2 kali 1 kuadrat berarti 2. Kalau misalnya kulitnya 2, kulit kedua berarti 2 kali 2 kuadrat berarti berapa itu? 8 ya. Oke, begitu juga dengan sebaliknya ya, seterusnya maksudnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah jika misalnya di kulit ketiganya ini 7 misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah berapa nomor atomnya begitu? Coba kita konfigurasikan. Nah coba ya kita konfigurasikan. Kan ada nih kulit K, kulit L, kulit
M, kulit N misalnya, dia kan kulit ketiga berarti di M, 1, 2, 3 berarti berhentinya di M nanti. Kulit di K ini ada 2, kulit di L ini adanya 8 tadi ya. Nah ini 7. Nah berapa itu nomor atomnya? Jumlahkan saja semua. 2 tambah 8 adalah 10, tambah 7 adalah 17. Kalau misalnya 17 itu unsurnya adalah si Cl ya. Kalau misalnya di kulit ketiganya misalnya 5, misalnya ini ya, misalnya ini kulit keduanya 2, kemudian 8, 5, berarti adalah 15. 15 itu unsur kita apa? Adalah P, begitu ya. Oke, nomor 25. Oke, nomor 25. Nomor 25 ini kita menentukan golongan, istilahnya nama lain golongan ya. Nama lain golongan. Kalau di sistem periode unsur itu kan ada golongan 1A ya. Golongan 1A ini biasanya dinamakan orang itu adalah golongan alkali gitu ya. Kalau misalnya golongan 2A itu golongan alkali tanah ya. Ini udah saya bahas juga di video sebelumnya. Golongan 3A biasanya disebut dengan golongan boron, karena di awal di atas, paling atas itu unsurnya ada unsur boron ya. Golongan boron ya. Kemudian golongan 4A itu biasanya disebut orang dengan golongan karbon, karena di unsur paling atasnya adalah C ya. Kemudian golongan 5A. Oke, ini golongan 5 itu biasanya disebut orang dengan golongan nitrogen, karena di atasnya ada unsur nitrogen paling atas. Golongan 6A biasanya disebut orang dengan golongan oksigen ya. Kalau golongan 7A itu biasanya disebut dengan golongan halogen ya. Nah golongan 8A, nah ini yang istimewa ya. Golongan orang kaya biasanya, kalau saya sekolah dulu, ini golongan gas mulia, karena di ikatan kimia kita akan memakai patokan si gas mulia ini ya. Istilahnya dia dalam ikatan kimia tidak memerlukan atau tidak berikatan dia nanti dengan unsur-unsur lainnya, begitu ya. Oke, nah jadi berarti golongan 1A ini alkali, golongan 2A alkali tanah, golongan 3A golongan boron, golongan 4A golongan karbon, golongan 5A golongan nitrogen, 6A oksigen, 7A halogen ya. Golongan 8A itu ada golongan gas mulia. Ingat, ini dihafal. Kalau kamu mengetahui golongan 1A itu apa saja, hari libur nanti kita rebutan kostum Frozen. Nah, kita bisa cari namanya untuk menghafal ya. Kita bisa sambung untayan ininya untuk menghafalnya ya. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan Ananda bisa mengikuti ujian dengan baik dan nilainya bagus. Silakan cari misalnya, kalau misalnya ada soal dari contoh-contoh soal yang telah diberikan tadi ya. Oke, sampai bertemu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.